Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir Ali Imran ayat 95, 96, 97. Di ayat sebelumnya ayat 65 atau 67 ya. Um, Allah sudah mengatakan kepada Muslim melalui Quran bahwa Yahudi, Nasrani, mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti Ibrahim. Nah, disinilah Allah membantah klaim yang mereka ucapkan itu. Karena yes, Ibrahim itu ada dalam buku kalian, tapi kalian tidak menjalankan risalahnya. Itu tema utama dari 3 ayat ini. Saya mulai. Qul sadaqallah. Katakanlah, Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik seperti kalian ahli kitab. Kemudian Allah memberikan contoh contoh bahwa ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tidak mengikuti agamanya Ibrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, rumah ibadah maksudnya, yang dibangun bagi manusia adalah yang di Bakkah. Bakkah itu adalah nama lain dari Makkah. Nah, di sini saya mau membacakan satu hadis dari Abu Dzar dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi beliau menyampaikan bahwa masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjidil Haram. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Dan jarak antara keduanya adalah 40 tahun. Jadi di sinilah semua cerita itu berangkai. Nah, Ibrahim adalah pendiri Mekah. Dialah yang pertama kali meletakkan keluarganya, Hajar dan Ismail, di sebuah bumi yang tandus, tidak ada pepohonan, yang kemudian akan berkembang menjadi kota Mekah. Mubarakan wa hudan lil alamin. Yang diberkahi dan menjadi huda, petunjuk bagi semesta alam. Yang diberkahi ini nanti akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Dan yang dimaksud menjadi huda atau petunjuk bagi semesta alam adalah karena Mekah itu dinisbatkan kepada Ibrahim, dinisbatkan kepada Muhammad SAW. Betul nggak bahwa Islam itu identik dengan Mekah? Fihi ayatum bayyinat. Padanya ada tanda-tanda yang nyata bahwa kota ini dinisbatkan kepada Ibrahim. Maqamu Ibrahim. Di sana itu ada makom Ibrahim. Makom itu adalah bekas tapak kaki dari Ibrahim pada waktu beliau memijaknya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dulunya itu adalah batu yang lembut atau lunak sehingga tapak kaki Ibrahim bisa ada di situ, bisa mengecap di situ. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasuki kota Mekah ini, dia akan aman.
Dan kita tahu bahwa ini adalah doa dari Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan istrinya, anaknya, berdasarkan wahyu dari Allah di suatu tempat yang tandus ini, yang nanti akan disebut sebagai Makkah. Ini merupakan ujian yang berat buat Ibrahim. Nah, seberapa aman Mekah ini? Kalau kita jujur membandingkan antara Mekah dengan kota-kota lain di dunia ini, tidak ada kota lain yang mengalahkan Mekah dari segi keamanannya. Di sini diceritakan oleh Hasan al-Basri, seorang ulama. Jadi dulu pernah ada orang yang membunuh seseorang, kemudian dia meletakkan pada lehernya sepotong bulu domba dan memasuki kota Mekah. Jika di sana bertemu dengan anak orang yang dibunuhnya tadi, maka anak orang itu tidak menyerangnya hingga dia keluar dari kota Makkah. Kita mengenal bahwa adanya hukum qisas. Jika seseorang sudah mengambil nyawa orang lain, maka dia berhak untuk keluarga yang dibunuh itu berhak untuk mendapatkan qisas. Orang itu keluarga itu berhak untuk meminta ini pembunuhnya untuk dibunuh. Tetapi kalau dia berada di kota Makkah, berada di dalam, orang yang paling berhak untuk membunuhnya atau anak daripada yang dibunuh itu, dia tidak bisa membuat apa-apa, harus menunggu sampai dia keluar dari kota Makkah. Semua sudah tahu kan sampai sini? Oke. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti dan di antara kewajiban manusia bagi Allah adalah berhaji ke rumah Allah, Baitullah. Ini juga merupakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Ibrahim, sebab Allah yang meminta Ibrahim berdiri di tempat yang tinggi, menyeru kepada manusia yang pada saat itu nggak ada manusianya untuk memanggil mereka berhaji. Faham sampai sini? Allah mau menceritakan bahwa Ibrahim, wahai ahli kitab, Ibrahim, sosok yang kalian kagumi, hormati, dan kalian klaim bagian dari diri kalian, itu lebih dekat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah, kemudian berdoakan tempat itu supaya aman, kemudian dia yang menyuruh orang-orang untuk datang ke Baitullah. Tetapi apa yang kalian buat terhadap panggilan itu? Kalian mengingkarinya, kalian tidak pergi ke Baitullah, tidak pergi berhaji. Paham sampai sini? Selanjutnya disebutkan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan. Jadi haji itu diwajibkan kepada orang siapa saja yang mampu untuk menanggung biayanya ke Makkah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyu, barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh Allah Maha Kaya. Wahai ahli kitab, di antara kalian ada yang mampu, dan kalian tahu panggilan ini, tapi kalian tidak melaksanakan panggilan Ibrahim. Jadi untuk apa kalian mengklaim Ibrahim adalah bagian dari diri kalian?
Fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Maka sungguh Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Allah tidak perlu harta dari kalian karena Allah sudah kaya, dan kewajiban itu turun supaya kalian mematuhinya. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.